Wih, lucu loh motor ini, imut gitu, tapi kelihatan laki banget. Makin penasaran nih pas Auto Lover sama performa ini. Mas An, mau test drive sekarang nih? Iya dong. Apa aja nih? Oh, pakai helm dulu. Helm dulu. Jaketnya udah dipakai, sarung tangan udah, sepatu udah, helmnya. Berapa lama sih biasanya kalau test drive? Kita paling enggak biasanya sih 3 harian. Lama, 3 hari. Karena beneran dipakai harian sambil ngumpulin data. Karena kan ngerasain motor kan nggak bisa sesaat. Oh iya, benar-benar. Yang namanya kalau misalnya kita meneliti sesuatu nggak bisa dalam waktu hitungan menit gitu ya. Berarti sehari-hari dipakai dulu, terus kayak gimana hasilnya? Sambil jalan, sambil ngerasain, sambil dicatat, oh ininya begini, ini begini. Kurangnya apa, lebihnya apa? Kalau mau detail mendalam harus begitu. Keren ya Mas An, kalau udah kayak gini kayak sembalap. Kan pembalapnya sembalap. Sembalap. Kayak pembalap. Iya. Udah siap? Siap. Yuk. Ya. Itu hasilnya ya. Oke. Oke. Nah, Auto Lover sambil nunggu nih Mas An test drive, gimana kalau kita lihat liputan berikut ini? Ini dia. Ikatan Motor Indonesia ini bekerja sama dengan Federation International de Automobil (FIA) menggelar pelatihan pengecekan mesin atau scrutineering pada 23 hingga 24 April 2016 lalu. Acara yang bertitel Asia Pacific Cluster Training 2016 ini bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan balap di negara-negara anggota FIA se-Asia Pasifik. So any developing motorsport ASN, there is of course going to be identified gaps in what the FIA rules and expectations are to what that country is currently doing. So the idea behind training is to try and bridge those gaps or make them smaller to ensure that there's more consistency across rules and regulations right throughout the world. Tak hanya dari segi teknis, pelatihan yang diikuti oleh 30 peserta dari 5 negara ini juga menjadi sarana komunikasi di antara para delegasi negara anggota FIA. Asia Pacific Cluster Training merupakan salah satu program FIA University yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggara balap di seluruh dunia. Sebagian dari Anda masih asing dengan profesi scrutineer. Padahal keberadaan penyelia lomba menjadi wajib dan memiliki tugas krusial di setiap arena balap. The role of the scrutineer is very, very important for all events. You know, they have a significant job to do to make sure that the car is safe, but also then that the car is compliant with the regulations for the event. You know, integrity in motorsport is very, very important. You know, nobody likes a cheater. Nobody likes cheating in any sport. Untuk menjadi seorang scrutineer balap internasional di ajang Formula 4 dan Formula Ford, Scott dituntut memahami beberapa aspek lomba. Some of the key elements that are required by scrutineers, obviously, they need technical ability. So they need to understand what is a car. So a lot of scrutineers come from a mechanical background, whether it be engineering or whether it be working in the automotive industry. They also need to be able to understand all the documents, all the regulations, all the things that are there that the car must comply with, whether it also be the driver of the car or the car itself, before they compete in the event. Olahraga balapan jika tidak ditangani dengan baik, dari hal teknis kendaraan dan peraturannya sangat rentan untuk berujung maut. Setidaknya dengan pemahaman bagaimana standarisasi kendaraan untuk balapan menjadi sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Udah dong. Hasilnya apa? Asik banget. Oke, kalau secara performa Kawasaki Z125 Pro ini seperti apa? Kelebihannya? Kelebihan utama dia kecil, enteng, jadi untuk jalanan performa lincah banget. Plastik enak banget. Tetap ya kalau motor yang dicari untuk iya dong. Itu ya, ngesot-ngesotnya. Buat dalam kota kan. Nah. Iya. Terus kenyamanannya nih, joknya empuk, suspensinya empuk, stangnya juga tinggi, jadi nggak bikin capek, nggak pegel gitu lah kita makainya. Oke, kalau bensinnya berapa nih Mas? Irit nggak? Cukup irit, karena dia udah injection ya.
1 liter rata-rata sekitar 43,4 km. 43? 4 km. Oh lumayan kan? dong. Iya. Selama 3 hari pada pertengahan Mei, ratusan crosser lokal dan nasional mengikuti kejuaraan nasional motocross yang diselenggarakan di sirkuit Tukat Unda, Kabupaten Klungkung, Bali. Panitia lomba Yani Subambia mengatakan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan ini sebanyak 300 starter. Untuk peserta tidak hanya berasal dari Bali saja, dari luar Bali pun banyak crosser yang berpartisipasi, antara lain dari Jawa, Kalimantan, Lombok, Sumba, dan NTB. Untuk jumlah kelas yang diperlombakan sebanyak 17 kelas, dengan minggu ini merupakan pertandingan final untuk seluruh kelas, yang memperebutkan total hadiah sebesar 50 juta untuk seluruh kelas. Ini umur dari SD ada di sini sampai ke senior. Jadi yang kelas yang paling tinggi adalah special engine. Selain menjaring pebalap-pebalap motor cross lokal yang handal untuk maju ke tingkat nasional, balapan kali ini juga mengenalkan sirkuit Green Valley Kaliunda Klungkung sebagai sirkuit baru skala nasional yang ke depan bisa menjadi ajang kejuaraan nasional. Tapi kalau untuk kekurangannya Pak, tadi kita ngomongin kelebihannya. Kekurangannya dia di putaran tinggi agak geter mesinnya. Dan akselerasinya nggak terlalu cepat, jadi biasa aja. Tapi untuk dalam kota sih cukup lah. Jadi sebenarnya secara performa sih keunggulannya masih lebih banyak lah ya. Iya, tetap ada catatan dikit lah. Kalau buat berdua nyaman nggak? Bisa. Ya, walaupun sempit dikit tapi asik lah. Boleh coba. Nanti mau nyobain deh. Kalau Mas Aan kan sendirian katanya nyaman. Kalau Ai kan perempuan pasti sukanya dibonceng. Nyaman apa enggak? Ya setelah yang satu ini ya tetap di Auto Drive.